Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran lahan di Kecamatan Kubu Karangasem terus meluas. Direktur Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar menyerahkan hasil tes kesehatan 2 pasang bakal calon kepala daerah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Gianyar. Spesial hari ini, kita ajak mencicipi lawar nyawan, kuliner Bali tempo dulu. Warga Muslim di Kampung Bukit Tabuan, Desa Bukit, Kabupaten Karangasem, menggelar tradisi syafaran pada Rabu akhir di bulan Syafar. Berbeda dengan kampung Muslim lainnya, warga di Kampung Bukit Tabuan melaksanakan tradisi syafaran di Pura Burbua Swaha yang berada di puncak bukit di atas kampung mereka. Para wanita dengan menyunggi dulang berjalan mendaki bukit menuju pura. Mereka melaksanakan tradisi syafar yang secara turun-temurun dilakukan para pendahulu mereka. Menurut sejarah, warga Muslim sebelumnya menetap di kampung Yekali, Desa Seraya. Namun Raja Karangasem memindahkan mereka ke Bukit Tabuan bersama prasasti yang diletakkan di dalam pura. Sejak saat itu, setiap Rabu akhir di bulan Syafar, warga Muslim di kampung ini selalu mengunjungi prasasti di Pura Burbua Swaha untuk mengenang sejarah berdirinya kampung mereka. Bagaimana keluarnya kita ini semata-mata beribadah, yakni hubungan kita dengan Allah, kemudian dengan cara kita berdoa, kemudian dengan cara kita berziarah ke makam-makam leluhur kita. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita antara manusia dengan manusia. Ketika kita sudah berkumpul di sini, maka terjadilah ukhuwah Islamiah kita, berkumpulnya kita saling silaturahmi, menjalin ukhuwah. Kenapa dilaksanakan di tempat ini, Pak? Ini adalah sejarahnya dulu, bahwa di sini tempat ini adalah tempat pertama, titik awalnya umat Islam dipindahkan dari Yekali ke tempat ini adalah titik nol perkembangan umat Islam yang ada di Bukit Tabuan. Dulu dari sinilah berkembang sehingga terjadi suatu perkampungan. Awalnya inilah titik nol ditempatkan oleh Raja, sehingga inilah kita buat prasasti dan kita kenang sebagai titik tonggak sejarah kita perkembangan umat Islam yang ada di Bukit Tabuan. Saat tertentu, tradisi syafar ini jatuh bersama dengan upacara umat Hindu sehingga mereka bertemu di dalam pura. Mereka sama-sama melaksanakan upacara, dan tradisi ini menunjukkan toleransi dan persaudaraan yang tinggi antara umat Hindu dan warga Muslim di Kabupaten Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kuliner lawar pada umumnya menggunakan bahan daging babi, sapi, kambing hingga ayam. Namun di sebuah warung di Desa Sangeh, Abian Semal Badung, lawar dibuat dari nyawan atau lebah madu. Pembuatan lawar nyawan lebih mudah dibandingkan lawar berbahan daging. Sarang lebah madu direbus dengan air mendidih selama beberapa menit hingga terurai. Sarang lebah kemudian dicampur dengan parutan kelapa bakar dan bumbu basa gedap. Dari sarang lebahnya itu, di dalam sarang lebahnya itu, jadi kalau orang Bali bilang tale ya, tale nyawan. Itu kan kita rebus ya, nanti dia akan terurai, jadi bagian dari larvanya namanya. Jadi lebah, anak-anak lebah yang masih bayi, jadi belum ada sayapnya. Jadi di dalam sarangnya itulah dia larvanya itu. Itulah yang proteinnya yang sangat tinggi sekali.
kalau campuran lawar kan, kalau bumbu lawar kan di Bali kan semua hampir sama ya. Cuma kalau saya karena ini lebah madu ini kan kategorinya serangga, jadi dia tidak terlalu ada bau dari seperti hewan berkaki 4. Jadi dia cukup dengan bumbu suna cekuh aja, kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah dibakar lalu diparut, udah diadonin itu. Kemudian saya juga ada pohon itu kan tanaman mica gadang, jadi kalau ditambah diisi dengan mica gadang, sensasinya lebih enak lagi. Saya pengen tahu bagaimana rasanya, namun dilihat dari coba tadi rasanya sedikit agak manis, tapi enak. Hanya saja ini jarang kita temukan di Bali, kecuali memang di pedesaan yang mencari untuk memang khusus dibuat untuk lawar. Kalau yang jualan ini memang jarang ada. Artinya ini salah satu kuliner langka ini ya? Iya, ini termasuk kuliner langka. Karena madu atau lebah madu ini kan banyak khasiatnya, sehingga mungkin ke depan ini bagus sekali. Ini juga merupakan kuliner atau makanan lama di Bali, udah dari zaman dulu sebenarnya ada, tapi sekarang kembali dibudidayakan. Bahkan karena pasokan ini atau bahan baku utamanya ini kan jarang kita temukan atau sedikit yang kita temukan. Harga seporsi lawar nyawan lengkap dengan nasi, sate dan sup Rp40.000. Setiap hari, warung ini menghabiskan 5 kg sarang lebah madu. Bahan baku sarang lebah madu didatangkan dari daerah Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Selain dari daging ayam dan sapi, bakso juga bisa dibuat dari bahan daging kambing. Kuliner ini antara lain bisa dibeli di sebuah kedai makan sederhana di Desa Kapal, Badung. Pembuatan makanan ini dimulai dengan merebus bakso berbahan daging kambing hingga matang. Bakso daging kambing kemudian disiram kuah berbumbu bawang putih, garam, serta penyedap rasa. Bapak buat bakso kambing ini karena biar beda ya Pak ya? Ya biar beda, biar tidak ada kuliner dari yang lain lagi, cuma ada yang di kapal di Kecamatan Kemuning Badung. Kalau bumbunya bagaimana Pak? Kalau bumbunya yang pakai penyedap sama bawang goreng sama bawang putih di blender. Itu ada bumbu khusus Pak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti pure dagingnya yang membuat beda bakso ini Pak ya? Dagingnya yang giling sendiri, bukan saya bawa ke tempat penggiling. Ini ciri khasnya lain daripada yang lain nih. Ini ada bakso kambing, tekstur dagingnya lumayan lembut. Lembut ya? Biasanya bakso apa beli nikmati biasanya? Bakso ayam gitu ya beli? Bakso ayam, bakso sapi, dan ini lain lagi. Lain ya? Bakso kambing. Bakso kambing ya? Ya, lumayan enak. Ini bumbunya enak beli? Kuahnya? Kuahnya masuk, enak. Bakso ini memiliki cita rasa yang berbeda karena berbahan daging kambing. Harga satu porsi bakso ini cukup terjangkau, yakni Rp15.000. Setiap harinya kedai bakso ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga 6 sore. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.